Candi Borobudur adalah salah satu mahakarya terbesar di dunia dalam bidang arsitektur dan agama. Sebagai candi Buddha terbesar, Borobudur tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO. Sejarahnya mencakup periode pembangunan, kejayaan, keterlupaan, penemuan kembali, hingga restorasi dan pemanfaatannya saat ini. Siapa pendiri Candi Borobudur? Borobudur dibangun pada masa dinasti Shailendra yang berkuasa di Kerajaan Mataram kuno, sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Pembangunannya diperkirakan berlangsung antara tahun 780 hingga 825 Masehi, ketika Raja Samaratungga berkuasa. Dinasti Shailendra dikenal sebagai penganut Buddha Mahayana yang sangat kuat, sehingga pembangunan Borobudur berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat pembelajaran agama Buddha. 1. Kamadhatu, ranah nafsu. Bagian dasar candi melambangkan dunia manusia yang masih terikat oleh hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Relief pada bagian ini menggambarkan hukum sebab akibat atau karma dalam ajaran Buddha. 2. Rupa dhatu, ranah bentuk. Bagian tengah candi menggambarkan dunia manusia yang telah meninggalkan nafsu duniawi namun masih terikat dengan bentuk dan rupa. Relief di sini menampilkan berbagai kisah tentang Buddha dan ajarannya. 3. Arupadhatu, ranah tanpa bentuk. Bagian puncak candi mencerminkan keadaan tanpa bentuk, melambangkan pencapaian kesempurnaan spiritual atau nirwana. Terdapat 72 stupa berlubang dengan patung Buddha di dalamnya, serta 1 stupa utama di puncaknya. Candi Borobudur dirancang dengan konsep mandala, yang mencerminkan kosmologi Buddha tentang alam semesta. Struktur candi terdiri dari 3 tingkatan utama. Borobudur dibangun dengan teknik interlocking, yaitu sistem penyusunan batu yang saling mengunci tanpa menggunakan semen. Struktur ini terdiri dari sekitar 2 juta balok batu vulkanik yang diambil dari sekitar Gunung Merapi. Kehebatan teknik ini membuat Borobudur tetap berdiri kokoh meskipun telah mengalami berbagai bencana alam. Setelah selesai dibangun pada abad ke-9, Borobudur menjadi pusat ibadah umat Buddha Mahayana di Nusantara. Para peziarah dari berbagai wilayah, termasuk India dan Tiongkok, datang ke Borobudur untuk belajar dan beribadah. Candi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan meditasi bagi para biksu. Borobudur juga memiliki kaitan erat dengan jalur ziarah keagamaan yang disebut Jalan Sutra, jalur perdagangan yang menghubungkan India, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Banyak catatan dari para biksu Tiongkok, seperti Eva Sien dan I Sing, yang menyebut tentang peran penting Borobudur dalam penyebaran ajaran Buddha di wilayah ini. Namun, seiring berkembangnya agama Hindu dan Islam di Nusantara, pengaruh Buddha mulai berkurang, dan Borobudur perlahan ditinggalkan oleh masyarakat. Mulai abad ke-14, Candi Borobudur mulai ditinggalkan, kemungkinan besar karena beberapa faktor, di antaranya 1. Pergeseran pusat kerajaan. Kerajaan Mataram kuno berpindah ke Jawa Timur akibat letusan Gunung Merapi, sehingga Borobudur semakin jarang dikunjungi dan akhirnya terlupakan. 2. Perubahan kepercayaan. Masuknya agama Islam ke Nusantara menyebabkan penurunan jumlah penganut Buddha,
yang berkontribusi terhadap keterlupaan Borobudur. 3. Bencana alam. Letusan Gunung Merapi dan gempa bumi menyebabkan candi tertutup oleh tanah dan vegetasi, membuatnya semakin tersembunyi dari pandangan masyarakat. Selama berabad-abad, Borobudur hanya menjadi mitos di kalangan penduduk lokal yang menyebutnya sebagai gunung berundak yang diselimuti hutan lebat. Borobudur kembali ditemukan pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa. Saat itu, Raffles mendengar cerita dari masyarakat setempat tentang keberadaan struktur besar yang tertutup tanah di daerah Magelang. Raffles kemudian mengutus seorang insinyur Belanda bernama H.C. Cornelius untuk melakukan investigasi. Setelah pembersihan awal, Borobudur mulai terlihat kembali, meskipun dalam kondisi rusak parah akibat erosi, tumbuhan liar, dan penjarahan batu oleh masyarakat sekitar. Setelah Belanda kembali menguasai Jawa, mereka melanjutkan penelitian terhadap Borobudur dengan mengirim para arkeolog dan sejarawan untuk mendokumentasikan dan melakukan restorasi awal. Sejak ditemukan kembali, Borobudur mengalami beberapa restorasi kecil yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, karena kurangnya teknologi dan dana, upaya ini tidak bisa sepenuhnya menyelamatkan candi dari kerusakan lebih lanjut. Pada tahun 1968, pemerintah Indonesia mengajukan permohonan bantuan kepada UNESCO untuk menyelamatkan Borobudur. Pada tahun 1973, proyek restorasi besar-besaran dimulai dengan melibatkan lebih dari 600 arkeolog dan teknisi dari berbagai negara. Selama restorasi, jutaan batu dipindahkan dan dibersihkan satu persatu sebelum disusun kembali sesuai dengan struktur aslinya. Proyek ini memakan waktu lebih dari 10 tahun dan akhirnya selesai pada tahun 1984. Berkat keberhasilan restorasi ini, pada tahun 1991 Borobudur resmi menjadi situs warisan dunia UNESCO. Saat ini, Borobudur menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di Indonesia. Setiap tahun, jutaan wisatawan lokal maupun mancanegara mengunjungi candi ini. Selain sebagai objek wisata, Borobudur juga masih digunakan sebagai tempat ibadah, terutama saat perayaan Hari Waisak, ketika ribuan umat Buddha dari berbagai negara berkumpul untuk merayakan kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama. Candi Borobudur adalah salah satu peninggalan sejarah dan keagamaan terbesar di dunia. Dibangun oleh dinasti Shailendra pada abad ke-8, candi ini sempat terlupakan selama berabad-abad sebelum ditemukan kembali oleh Raffles pada tahun 1814. Setelah mengalami berbagai restorasi, Borobudur kini menjadi salah satu ikon budaya dan wisata Indonesia yang mendunia.